Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran Ibu, di pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan memasuki materi pada pertemuan bab 2, ya, pertemuan 1. Nah, sebelum mulai materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan cek kehadiran dulu. Silahkan kalian login ke Canvas-nya, silahkan isi, cek kehadiran di sana ya. Silahkan untuk login, itu membuktikan bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Terus Fadila, terus Fahdah, Amel, Hanif, Farel, Satria, Raffi, Hisham, sama Megan ya. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran memasuki bab 2 di pertemuan pertama. Sebelum memasuki pertemuan sekarang ya, bab 2, Ibu akan mereview dulu materi pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Pelanggaran hak dan Apa? Coba apa, Mel? Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran itu bukan? Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran Kewajiban warga negara. Ya, betul ya, Amel ya. Kita sebelumnya sudah mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab 2 pada pertemuan pertama, materinya yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini materi pertemuan pertama kita, yaitu tentang hakikat dan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, kita akan belajar pada pertemuan 1 itu tentang hakikat dan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Ini kalian bisa lihat gambar di sini ya, ada gambar palu, gambar timbangan, dan ini adalah gambar, mungkin kalian pernah mengalami, coba dilihat ya, pernah mengalami hal seperti ini. Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa dengan mempelajari hakikat dan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu, nanti kalian bisa ya menunjukkan perilaku jujur. Nanti akan ada tayangan, kemudian penjelasan dari Ibu ya, bahwa kalian itu dapat menunjukkan perilaku jujur ya dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan baik. Kemudian kalian dapat menganalisis urgensi hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan tepat. Kemudian di sini ya kalian dapat menganalisis pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dengan tepat. Yang terakhir, nanti ketika diskusi kelompok kalian bisa menyajikan hasil analisis evaluasinya tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan terampil ya. Oke. Nah, biar semangat, kita akan menyanyikan lagu dulu. Bela yang mic-nya masih mati ya, silakan. Kita nyanyi. Kita diserang. Jus serentak mengusir penyerang. Jus serentak tentu kita menang. Oke, ya. Berikutnya, seperti biasa, Ibu ada inspirasi hari ini, kalian simak ya, agar lebih semangat nanti silakan disimak inspirasinya. Ya, oke. Nah, kalian sudah menyimak inspirasi hari ini. Nah, kira-kira apa inspirasi yang didapat dari tayangan ini? Siapa yang bisa berpendapat? Boleh? Ya. Saya, Ibu. Ya, Raffi. Apa, Fi? Tapi itu kurang kedengar suara, jadi kayaknya masih anak perempuannya yang jadi polisi itu teh berasal dari keluarga yang kurang mampu, kayaknya tinggal di kampung. Ya. Terus hikmahnya memeran kejarlah mimpi. Walau banyak keterbatasan. Ya, betul ya. Oke, semoga video ini bisa menginspirasi kita semua ya. Kita lanjutkan. Nah, kita mulai ke materinya.
Ini bahkan masuk ke materinya. Coba kalian simak. Kira-kira ini amati gambar berikut ya. Amati gambar berikut. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Ya, di sini apa yang ada di pikiran Anda? Keadilankah, hukumkah, atau pengadilankah? Bu sama Bu. Oh, dapat Hukum. keadilan. Oke. Nah, itu jawaban Dafa ya. Kita simpan jawaban Dafa keadilan. Pengadilan. Kita simaknya tadi jawabannya ada yang menjawab keadilan, ada yang jawab hukum, ada yang jawab pengadilan. Ini gambar kalian sering lihat ya, sering lihat gambar seperti ini. Ada gambar palu, ini gambar timbangan, ini ciri khas kalau ada di pengadilan, kemudian logo di keadilan ya, logo pengadilan. Apa kaitannya dengan kata-kata ini? Keadilankah, hukumkah, ada pengadilan? Ini gambar ini melihat ya, gambar ini memperlihatkan bahwa ini termasuk ke dalam ketiga macam kata ini. Jadi ini bisa disebut keadilan, hukum, dan pengadilan karena saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Jadi kenapa saling berkaitan? Karena ini mencirikan adanya perlindungan dan penegakan hukum, khususnya di Indonesia. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, apakah tadi pengadilan, keadilan, dan hukum itu ada kaitannya dengan materi hari ini tentang hakikat perlindungan hukum dan penegakan hukum? Kita lihat tayangan ini ya. Saya bilang turun ya. Turun. Oke, kalian sudah menyimak tayangan hari ini. Kira-kira pelanggaran apa yang ada dalam tayangan ini? Apakah ada pelanggarannya? Ada. Ada. Oke. Apa pelanggaran yang terjadi dalam tayangan ini? Nggak pakai helm. Helm. Nah, ini tadi kalian sudah menyimak tadi salah satu pelanggaran yang dilanggarnya adalah tentang ini ya, tidak menggunakan helm. Nah, di sini perlindungan hukum dan penegakan hukumnya apakah ada? Atau penegakan hukumnya apakah ada? Ada. Ada tidak? Tapi masih berupa peringatan. Ada tapi masih diberi peringatan ya. Diberi peringatan. Oke. Sip, Ibu lanjut. Nah, kita lihat ini. Ini tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Coba kalian amati gambar ini, dilihat ada 4 buah gambar. Mungkin ada ya. Gambar ke-1 tentang apa? Yang tadi? Pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas, betul. Yang kedua nih, yang sebelah kanan, Pelanggaran aturan sekolah. Aturan sekolah. Nah, ini kalian gambar-gambar yang kalian amati adalah salah satu bentuk adanya perlindungan penegakan hukum yang tidak sesuai. Kita lanjutkan gini. Untuk mencapai adanya perlindungan dan penegakan hukum yang baik, maka di sini ada unsur-unsurnya. Jadi, setiap orang itu harus bisa menegakkan hukum dengan baik, ya. Jadi, penegakan hukum itu akan terlaksana dengan baik dan akhirnya akan mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini adalah unsur-unsur perlindungan hukum menurut Simanjuntak. Nah, di sini pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan hukum. Di antaranya adalah perlindungan terhadap konsumen, kemudian perlindungan pada hak atas kekayaan intelektual atau hak cipta ya, karena sekarang banyak orang-orang yang membajak ya hak cipta orang lain. Nah, sekarang nih, mengapa perlindungan dan penegakan hukum sangat penting? Kira-kira kenapa? Mengapa? Menurut kalian mengapa? Karena Ya, Fahdah. Berkaitan sama hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, betul sekali ya, karena berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini adalah dasar hukumnya. Kenapa sangat penting perlindungan dan penegakan hukum itu? Di sini ada dasar hukumnya, ada 5. Ada yang mau baca lagi? Pasal 1 ayat 3 tentang Indonesia adalah negara hukum. 2, pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum. Nah, kita lanjutkan ini. Terakhir ini ya, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting dilakukan supaya apa? Nah, di sini ya, bahwa perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting dilakukan oleh kita supaya ada ini, 3 poin ini. Nah, perlindungan hukum itu sangat penting supaya kita itu hidup di masyarakat damai gitu ya, tidak terjadi perpecahan. Gitu. Lanjutkan. Nah, ini sebelum diskusi kelompok, ini adalah materi yang berikutnya. Supaya proses perlindungan dan penegakan hukum itu berhasil ya, menurut Surjono Sukanto,
harus tergantung pada faktor-faktor berikut. Ada yang mau membacakan faktor-faktornya? Yang A, hukumnya, B, penegak hukum, C, kesadaran masyarakat, D, sarana atau fasilitas, dan E, kebudayaan. Oke, ya itu. Ini ada tugas kelompok, ada 3 ya, ada 3 pertanyaan, ini 2, nanti 1 slide lagi ada di bawahnya. Silakan kalian akses tugas kelompoknya di Canvas. Ibu akan bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Oke, sebentar. Nah, silakan. Sudah ada kelompoknya? Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing dan diskusikan dengan kelompoknya. Silakan diskusi kelompok, Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah selesai semua pekerjaannya, tugasnya? Sudah ya? Oke. Nah, kelompok yang pertama siapa yang mau menyajikan hasilnya atau mempresentasikan hasil diskusinya? Boleh Bu, dari 3 dulu Bu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Untuk yang nomor pertamanya bakal dibacain sama Amel. Pertanyaan yang pertama kan, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Karena menurut kita, penegakan hukum itu adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang. Terus, perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga. Itu untuk jawaban kami dari kelompok 3 nomor 1. Kalau nomor 2-nya bakal dijelasin sama Siva. Jadi pertanyaan nomor 2, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Itu karena untuk menjamin dan melindungi terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi sehingga keadilan bisa tercapai. Sekian hasil diskusi kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita big applause dulu untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan pertama ya. Oke, sip. Sudah jelas materinya tentang yang kalian diskusikan tadi? Jelas Bu. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, jadi intinya pelindungan dan penegakan hukum itu sangat penting ya. Kira-kira apa kesimpulan dari materi hari ini yang sudah kalian pelajari? Materi hari ini saya ngebahas tentang penegakan dan apa ya? Tadi itu judulnya apa Bu? Perlindungan hukum. Penegakan dan perlindungan hukum. Ya, Jadi, terus? kayak dasar-dasar hukumnya dari undang-undang dasarnya deh dijelasin. Terus perbedaan penegakan sama peradilan. Kalau peradilan tuh sistem untuk melindungi aturannya. Kalau penegakan tuh tindakan atau sanksi yang apabila si perlindungan itu tuh dilanggar gitu. Sama kalau menurut saya yang terakhir. Oke, sebelum dari ini kita ada kuis dulu ya. Kalau sudah semua Ibu mulai ya. Silakan dijawab. Oke. Yang juara 1 tadi Iza ya. Juara 1-nya Iza. Nah, ini sudah selesai. Tadi juara 2-nya siapa? Ada yang masih ingat? Ya. Nah, ya. Juara 3? Saya Bu. Nah, oke. Ya. Gitu ya. Nanti juara 1, 2, 3 dapat poin tambahan ya dari Ibu. Oke, Baik, kita terima kasih. beri kelas dulu untuk kita semua ya. Yang juara 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Itu saja untuk pertemuan hari ini dari Ibu. Terima kasih semuanya ya. Sebelum diakhiri, silakan kita akan berdoa dulu bersama-sama ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin, amin. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Dan insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan kedua berikutnya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.